jasad mereka mengalir darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pula para alim ulama, guru-guru agama yang di dalam dada mereka pula mengalir ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai Rasulullah, yang dengan kecintaan itulah kita menjadi orang-orang yang mulia. Dengan jadi umat Rasulullah lah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi akramil rusli kunna akramal umami. Kata Muhammad Al-Busiri di dalam qasidah burdahnya, bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebab semulia-mulia Rasulullah kita menjadi semulia-mulia umat, yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah terbitkan di muka bumi ini. Dari sepanjang zaman, dari zaman Nabiullah Nuh dan sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umat Nabi Muhammad inilah yang terbaik, kata Allah. Khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, jadi dengan sebab Rasulullah kita mulia, jadi umat Rasulullah, jadi dzurriyyat Rasulullah, jadi ulama-ulama yang mewarisi ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka acara menghauli salah satu di antara dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang buku maulidnya karangan beliau telah dibaca di mana-mana, berbagai tempat, di setiap kampung, di setiap sudut, dimanapun dibaca Maulid Singtud Durar yang dikarang oleh sahibul haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi. Dan kita alhamdulillah pada malam hari ini berkumpul di majelis ini menghauli beliau bersama-sama dengan dipimpin oleh guru kita Saifur Rahman sebagai khatam majlis di tempat ini. Nah, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru Saifur Rahman dan guru Udin, abah beliau juga, dan yang lain-lainnya, para muhibbin, para pecinta Rasulullah, para pecinta dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pecinta ulama, yang mana kita melihat di Asam-Asam Simpang 4 Asam-Asam ini tumbuh rasa cintanya kepada ulama, tumbuh rasa cintanya kepada dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kecintaan kepada ulama dan kepada dzurriyyat itu melengkapi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah, dengan dzurriyyat Rasulullah, dengan para ulama-ulama yang mewaris ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Ali sahibul maulid yang kita peringati pada hari ini haulnya atau wafatnya beliau, yang mana tepatnya beliau wafat pada bulan Rabiul Akhir ini di hidup 20 Rabiul Akhir. Nah, malam hari ini malam 15 itu. Nah, 15 hari ini. Dan hari ini nih kita haulnya banyak ya guru tadi. Guru membaca tadi, nah ada
SAW, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga wafatnya pada Rabiul Akhir ini. Yang kedua, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, pengarang Maulid Simtud Durar yang kita pada pada hari. Yang ketiga, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau wafatnya di bulan Rabiul Akhir ini. Beliau ini adalah mertuanya Al-Habib Umar bin Hafiz. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Al-Haddar ini fannya, fan habaibnya As-Sagaf Al-Haddad. Al-Haddar itu fan mertua oleh Habib Umar bin Hafiz, dan juga mertuanya Al-Habib Zain bin Smek. Jadi Habib Umar bin Hafiz bersama-sama belajar di pondoknya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Ali, Habib Umar, dan Habib Zain bin Ibrahim bin Smek. Nah, kedua-dua ini jadi ulama besar dan diambil Minanto oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, karena di pondok dilihat Sidin Pina menonjol ini, cerdasnya luar biasa, belajar himmahnya luar biasa, memperhatikan ilmu dan amal dan suluk yang bagus. Maka kedua-duanya diambil Minanto oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Berisi anak bini-bini 2 ekor, dikawinakan dengan Habib Umar bin Hafiz, kawan dikawinakan dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smek. Kedua-duanya jadi ulama besar. Habib Zain bin Smek digelar ulama Syafi'i zamannya. Beliau seakan-akan Imam Syafi'i di zamannya, saking beliau alimnya di bidang ilmu fikih dan masyhurnya beliau dalam menyampaikan dan menguasai ilmu fikih, maka disebut beliau itu Syafi'i zamannya. Beliau itu seakan-akan Imam Syafi'i di zamannya, Habib Zain bin Smek. Beliau orang Indonesia, lahirnya Indonesia, belajarnya di Hadramaut, di Tarim, dan satu pondok, satu guru dengan Habib Umar bin Hafiz, dan kedua-duanya diambil Minanto. Itu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengambil Minanto Habib Umar bin Hafiz dan Habib Zain bin Smek tadi. Kemudian lagi juga hari ini haul Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, wali kutub yang di Jeddah kemarin, Maqam Sidin, tempat Sidin. Kemudian lagi Abu Bakar, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani, ini yang menhujanakan susu. Nah, Al-Adani beliau masuk ke negeri Adan. Dia orang Adan, kada boleh masuk ke Adan kalau kada punya keramat. Jangan hendak masuk ke kampung Adan sini kada berisi keramat. Nah, orang Adan alim-alim, wali-wali, hebat-hebat orang kampung Adan ini. Kalau guru ulama di Adan, jangan masuk ke kampung Adan kalau kada berisi keramat. Ditantang ini Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani, Al-Idris sifatnya. Al-Adani kampungnya. Begitu beliau ditantang seperti ini, beliau mengangkatkan tangan untuk memohon kepada Allah, ya Allah, wahai langit, hujankanlah dengan susu. Amtir bil adad bil laban, hujankan susu ya Allah, karena Abu Bakar akan masuk Adan, maka turunlah hujan susu di kampung Adan tadi. Nah, akhirnya hujan susu, kada hujan batu, kada hujan susu. Ya Allah, Abu Bakar Al-Adani, sampai ada banyu susunya itu diabadikan, masih disimpan. Wah, ini ada di mana bro?
Di adamnya itu masih ada susunya itu karena sangat luar biasa karena hujan susu. Nah, susunya itu ada masih di adam. Yang karamatnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani, hujan susu. Maka akhirnya mengakuilah ulama adan bahwa Habib Abu Bakar ini betul-betul wali Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mampu menurunkan hujan susu. Maka beliau diamlah di Adan, bergelarlah Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani, orang Adan. Nah, juga beliau wafat di bulan ini. Kemudian lagi Habib Abdullah bin Husin bin Tahir juga wafat di bulan Rabiul Akhir ini. Siapa itu Habib Abdullah bin Husin bin Tahir? Ini adalah guru daripada abahnya guru Al-Habib Ali Sahibul Maulid, Habib Ali bin Muhammad. Habib Ali bin Muhammad, Habib Muhammad Abah Habib Ali Sahibul Maulid ini berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Nah, bahkan tadi ujar guru Saifur Rahman yang memberikan nama Ali itu adalah Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Jadi Habib Muhammad berguru lawan Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, punya anak ujar Habib Abdullah bin Tahir, ngarannya anak ikam Ali. Nah, begitulah jadi Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Nah, ini luar biasa juga karamatnya. Kalau biasanya sebelum haulan Sibul 20 Rabiul Akhir subuh itu, sebelum itu berziarah dulu di Habib Abu Abdullah bin Husin bin Tahir. Baru orang kesiwun tulakan bahaulan Habib Ali Sahibul Maulid. Ini Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Nah, jadi hari ini haulnya banyak benar, hebat-hebat beradaan orangnya, wali-wali kutub seberadaan orangnya. Nah, inilah keberuntungan kita yang berisi guru kayak Saifur Rahman ini. Artinya beliau tahu ini nang orang alim-alim, nang wali-wali, habib-habibnya, sehingga kita nanti tak umpat sawab berataan. Nang kita hadir di sini kan umpat sawab. Kita mahauli orang-orang besar, orang-orang yang dibesarkan oleh Allah, dijadikan wali-wali. Yang mana Allah mengatakan kalau orang wali itu la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Kalau Allah sudah menentukan orang itu jadi wali, maka tidak bisa lagi dirubah-rubah. Kadang-kala lagi diturun-turunakan pangkatnya. Kalau Pak Ampih jadi wali kadang-kala Allah nama angkat. Dzalika huwal fawzul azim. Kalau orang dijadikan Allah wali, maka itulah keberuntungan yang besar. Nah, maka orang-orang yang mencintai orang yang beruntung juga ikut beruntung. Mencintai orang-orang yang besar, maka juga akan menjadi besar. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, yang mengadakan acara ini, yang berkhidmat di majelis ini, yang mendukung dana, pikiran, segala-galanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang cinta kepada dzurriyyat Rasulullah dan wali-wali Allah, dan juga menjadi orang-orang yang besar dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan kecintaan kita ini dapat syafaatnya para ulama, syafaatnya para dzurriyyat Rasulullah SAW, Sahibul Haul Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi antaranya. Jadi untung pada malam ini ulun merasa luar biasa juga. Ulun tadi di Banjarmasin, Banjarmasin berangkat mulai Banjarmasin jam 7:05. Sekalinya datang di sini tadi di simpang situ jam 8:30. Berarti berapa? Jam 7, jam 8, 8:30. Berapa jam?
jam 7, jam 8, setengah 9 ada di sini kita, berarti jam setengah jalan. Nah, padahal motornya kan ada laju baju biasa aja. Asa bingung juga sampai ke sini jam setengah 9, maka tulak tadi kan mulai rumah di Banjar. Mbak sembahyang maghrib sudah, sembahyang maghrib jamaah terkedim. Lihatin jam 7:05 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Subhanallah sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Berangkat mulai Banjarmasin sekalinya sampai sini jam setengah 9. Ulun masuk sini tadi jam 9 kurang sedikit. Ya Allah, berkat Habib Ali. Ulun kira paling cepat jam 9 datang kan. Jam 7, jam 8, jam 9 itu laju bana sudah pepatual kada apa kada biasa aja. Berkat Habib Ali itu, berkat Habib Ali. Kan dilipatkan bumi itu bisa. Dilipatkan bumi, artinya yang jauh bisa jadi parak. Itu berkat wali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini apa yang hendak kita dengarkan? Kita dengarkan kalam Habib Ali aja. Kata-kata Habib Ali itu pun kada bawa seberataan. Tadi kita membaca berataan sudah. Hanya sintet durarnya aja, beluman kitab-kitab lain kalam-kalam beliau yang lainnya. Nah, hari ini kita mendengar sedikit di dalam maulid ini juga kita menggali Habib Ali ini orang yang betul-betul mengenal kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'rifahnya luar biasa kepada Rasulullah. Cintanya, mahabbahnya kepada Rasulullah luar biasa. Cintanya kepada Rasulullah ini luar biasa. Inilah yang diajarkan beliau. Jadi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ya Sayyidi, qalbi bihubbika ba'ihun. Wahai pimpinanku, penghuluku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qalbi bihubbika ba'ihun, hatiku ya Rasulullah, wahai penghuluku sangat mencintaimu, sangat mencintai engkau wahai penghuluku. Wa darbiya ba'da dam'i tajri dima'uhu, sedangkan mataku ini sesudah dia habis menangis keluar air matanya akan keluar nanti darah menyambung air matanya. Saking rindunya dan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau sering menangis matanya, menangis karena rindu. Jadi orang itu bisa dua menangis. Ada menangis karena rindu, ada menangis karena khauf, takut, khasyah. Itu dua. Dengan rasa takutnya kepada Allah atau takutnya kepada Rasulullah karena dia tidak bisa mengikuti sempurna dengan Rasulullah, timbul rasa takut, bisa menangis. Aku dijauhkan lawan Nabi, Nabi kayak ini, aku kayak ini, Nabi kayak ini. Rasa takut itu kadang-kadang timbul. Itu namanya menangisnya karena khasyah dan khauf. Air matanya kalau merasai dirapiapai, air matanya mengalir, itu biasanya kalau takut itu banyu matanya panas. Asa mengalir itu, asa panas. Itu karena khasyah tadi dan khauf tadi. Kalau menangis itu karena syauq, cinta kepada Rasulullah, maka keluar juga air mata itu. Tapi air matanya biasanya terasa dingin. Dingin rasanya, mengalir terasa dingin. Itu air mata karena syauq dan rindu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau rasa takut, menangisnya banyu panas, banyunya matanya panas, air matanya panas. Itu perbedaannya. Maka kata Habib Ali, wa turbiya ba'da dam'i tajri dima'uhu, mengalir banyu mataku menangis. Inilah kecintaan Habib Ali
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi beliau memperkenalkan kepada kita, Habib Ali mengajarkan kepada kita siapa itu baginda Rasulullah, supaya semakin makrifat kita kepada Rasulullah, semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Kata Habib Ali di dalam doa ini, beliau mengatakan, dan ini adalah sebagai taklim kepada kita, pelajaran kepada kita, supaya kita mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Habib Ali, natawajjahu ilaik, ya Allah, kami bertawajjuh kepada Engkau, kami menghadapkan hati kepada Engkau ya Allah, bi asyrafil wasaili ladai, dengan semulia-mulia wasilah yang ada di sisi Engkau. Jadi di sini Habib Ali memperkenalkan kepada kita ataupun memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah asyrafil wasaili, semulia-mulia wasilah. Jadi kalau orang ingin berwasilah kepada Allah, yang mana Allah memerintahkan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah itu jalan wasilah perantara kamu, maka wasilatul uzma itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang berdoa dengan berkat Rasulullah, bijahi Rasulillah nas'aluhu husnal khitam, dengan kebesaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW, nas'alhu, kita meminta kepada Allah, husnal khitam, semoga kita husnul khatimah. Berarti minta husnul khatimah dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah lah yang paling besar. Yang lainnya tuh artinya tambahan-tambahan. Tadi qasidah bi Rasulillahi wal Badawi, dengan berkat Rasulullah dan dengan berkat Ahmad Al-Badawi, zuriat Rasulullah juga Ahmad Al-Badawi wali besar. Dengan berkat Rasulullah dan berkat Ahmad Badawi, berarti bertawasulnya dengan berkat Rasulullah, karena Rasulullah wasilatul uzma, dan paling besar wasilah atau asyraful wasaili ladai. Jadi menanda bertawasul dengan berkat Rasulullah, minta mudahan rezeki diluaskan rezeki. Dengan berkat Rasulullah mudahan dapat anak yang soleh. Dengan berkat Rasulullah mudahan dapat ilmu bermanfaat. Dengan berkat Rasulullah itu Habib Ali melajari lewat kita. Karena semulia-mulia wasilah itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Sayyidil Mursalin, Rasulullah itu adalah penghulu seluruh rasul-rasul. Kalau dibicarakan kemuliaan Nabi Musa, kalau dibicarakan kemuliaan Nabi Ibrahim, kalau dibicarakan kemuliaan Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi apapun, maka yang menjadi pimpinan seluruh rasul itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Habib Ali, Nabi Muhammad itu adalah Sayyidil Mursalin. Dua sudah kita diberi oleh Habib Ali ilmu untuk mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Abdikas Sadiqil Amin, Nabi Muhammad itu adalah hamba engkau yang benar, yang jujur dan terpercaya. Yaitu Nabi Muhammad, orang yang shadiq, orang yang jujur, al-amin, orang yang terpercaya. Sayyidina Muhammadin alladzi ammat risalatuhul alamin, yaitu Nabi Muhammad yang umum risalahnya kepada seluruh alam semesta. Jadi Nabi Muhammad diutus bukan hanya kepada Bani Quraisy, kabilah Quraisy, hanya orang Arab, tidak. Kalau Nabi yang lain hanya kepada Bani Israel, misalnya Nabi Musa Bani Israel. Tapi ini Nabi Muhammad ini amat umum risalatuhu, kerasulan Nabi Muhammad kepada seluruh alam.
Ya, seluruh alam, baik alam jin, alam manusia, alam apapun, apalagi suku aja lah, suku Arab, suku ini semua suku, semua alam, bahkan Rasulullah itu menjadi Rasulnya kepada seluruh alam. Nah, kemudian lagi Habib Ali memberitakan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah antusalli wa tusallima ala tilka dzatil kamilah. Benar ya Allah, curahkanlah rahmatmu, kesejahteraanmu kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu adalah zatil kamilah, zat yang sempurna. Tilka dzatil kamilah, sempurna. Jadi kalau bertanding kesempurnaan bentuk tubuh dan apapun, maka Nabi Muhammad lah yang sempurna. Beliau sempurna bentuk zat tubuhnya, begitu pula sempurna akhlaknya, sempurna ilmunya, sempurna semuanya. Zatil kamilah, mempunyai zat yang sempurna. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Mustaudani amanatik, kata Habib Ali lagi, Nabi Muhammad itu adalah tempat Allah menitipkan amanah-amanahnya. Jadi seluruh amanah Allah dititipkan kepada Nabi, dan Nabi sudah wa'adal amanah. Nabi menunaikan seluruh amanah, baik itu mempertihi wa nafli, baik amanah perintah yang wajib ataupun perintah yang sunat sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itulah adal amanah. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang menjadi tempat Allah menitipkan amanahnya. Berapa sudah kita diberi pengetahuan oleh Habib Ali tentang Nabi Muhammad, supaya ma'rifat kita bertambah kepada Nabi Muhammad, maka kecintaan kita pun bertambah kepada Nabi Muhammad. Bertambah kepada Nabi Muhammad. Wahafizi sirrik, dan Nabi Muhammad itu adalah yang memelihara rahasia Engkau ya Allah. Rahasia-rahasia yang dipelihara oleh Nabi Muhammad, rahasia-rahasia Allah. Banyak ilmu-ilmu sir yang dipelihara, dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Semakin orang itu bisa menjaga rahasia Allah, semakin Allah percaya menitipkan rahasianya kepada orang itu. Maka yang paling kuat menjaga rahasia Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah lah yang paling banyak dititipi oleh Allah rahasianya. Karena kalau kita ini biasanya kada tapi tahan di anak rahasia, Allah nak membongkar aja, nak menguya aja lah. Nah apa kan? Lalu nak menguya aja. Padahal itu adalah Allah memberikan rahasia, jangan dikuya-kuya ke orang lain. Jangan dikuya ke orang lain. Supaya Allah kena percaya pula mengandaki rahasia itu kepada kita. Begitulah Rasulullah SAW. Kita ini kadang-kadang ada rahasia, kada sawat 2-3 hari, sejam 2 jam gitu pada kawanan memunya sudah bijar rahasia lah ya. Behini benar, jangan dikuya ke lain. Aku punya logika menjadi rahasia lah dikuya lain. Ketahuan orang rahasia. Ini kisah lah jangan ada 6 tahunnya ini rahasia aja. Dikuya lawan sih. Karena ini menguya pulang rahasia, viral jadinya. Banyaknya ketujuh viral, ada ketujuh mestur menyembunyikan tuh, ada ketujuhnya viral. Nah itu orang yang ketujuh viral itu kada mau diandaki rahasia. Orang yang ketujuh masyhur itu kada mau diandaki sir oleh Allah Ta'ala. Itu rahasia. Sedikit aja mimpi binaan sudah menguyak mimpi. Ada sedikit ini sudah dibuka. Kasyaf itu bila dibuka itu rahasia Allah. Allah hendak memperkenalkan
dirinya kepada orang itu dengan kasyaf, baik itu kasyafnya itu artinya dibuka di mata, penglihatan, melihat yang jauh misalnya, wah si anu kelihatan si anu, tahan kada nahan nih supaya jangan, aku tadi melihat si anu begawi ini, itu ngarannya kada menahani rahasia, membuka kasyaf. Itu pantangan bagi orang yang berjalan di jalan itu, membuka kasyaf itu. Biar ada kasyaf, jangan dibuka, karena kalau dibuka kasyaf itu bisa diambil oleh Allah. Jatuh aja Allah telah hanya sebiji dan andaki sudah kelapasan mengikuti rahasia. Belum lagi yang lain-lainnya. Hanya sebuting dibuka di kasyaf di mata aja, melihat yang jauh sudah berkuyaan. Ikam tadi dia menggawi anu-anu, kalau dia anu-anu supan benar orang ini, karena ketahuannya disambat ikam anu-anu kalau aja berkritik ini hati ikam ini supannya. Dan itu Allah Ta'ala mana kira sih ujar Allah Ta'ala, aku tahu, nah buktinya aku tahu, ubari tahu ikam nang ini sekalinya dikuya ujar Allah Ta'ala, ntar kembali lagi kita akan buka lagi. Nah rahasia itu jadi rahasia. Jadi Rasulullah itu adalah hafizi sirri, banyak rahasia yang kada tak kawan diungkap lawan orang lain, kada kawan dibicarakan. Itu rahasia. Namun sedikit aja rahasia sudah terbuka, tak kesahakan. Atau tadi contohnya ada apakah aib orangkah, kesalahan orangkah? Seorang tahu menguya si anu tu anu. Nah itu aja sudah pencirian ujar Allah Ta'ala nih. Jangankan rahasia Allah, rahasia orang aja ini manusia sesamanya kada kau menahani, kada kau diandaki ilmu rahasia orang ini, apalagi rahasia Allah Ta'ala. Kada bisa diandaki rahasia. Rahasia Allah kan mahal harganya. Intan wadahnya, sekalinya bangkolnya bungkas, habis tak boleh rahasia tadi bungkas, hilang rahasia tadi. Jadi bakal kuatan menahani rahasia itu jangan, tapi tak buka lawan orang. Mengkisah tahu tuh sudah ada haber, apakah berdiamnya sudah, jangan mengesahkan lagi kepada orang lain, apalagi jaga supan orang jaga supan dengar haber itu. Nah itu mana gibah kena, mana berdosa kita, mana pulang kita kada kuat memegang rahasia katanya. Ini diandaki rahasia, kada kuat memegang sir. Allah Ta'ala aja kada ada membuka rahasia, padahal Allah Ta'ala tahu benar. Allah telah mengadakan si anu tunggu ini, si anu tunggu ini, kita dimadakan. Itulah Allah yang bernama Sattar, penutup. Allah menutupi. Allah ya Sattar usturni, wahai Allah yang bersifat menutupi seluruh keaiban hambanya, usturni, tutuplah keaibanku. Dan kita pun harus menutup keaiban orang lain. Kalau kita membuka keaiban orang lain, maka aib kita pun nanti bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kitab Dalailul Khairat, Sulaiman Al-Jazuli berdoa di tengah-tengah sholawat. Beliau berdoa yang mana doa yang diapit antara sholawat itu akan diijabah oleh Allah. Allahumma asturna bisitrikal jamil, Allahumma asturna bisitrikal jamil, Allahumma asturna bisitrikal jamil, sampai diulangi 3 kali. Ya Allah, tutuplah aku, dindinglah aku dengan dindingmu yang sangat sempurna. Tutupilah keaibanku, segala kekuranganku dengan dinding engkau yang maha sempurna. Asturna bisitrikal jamil. Jadi kita jangan ketujuh menuya orang, menuya rahasia orang ketujuh dikuya. Itu ngarannya kita membuka sir. Allah kada akan memberikan sirnya kepada orang yang mudah terbuka
membuka rahasia orang lain, apalagi rahasia Allah, rahasia manusia aja dibukanya. Nah, itu kada tahan, kada mau jadi wali. Jadi wali Allah Ta'ala itu orang-orang yang banyak menahan rahasia itu, sehingga disebutkan qulubul abrar kuburul asrar. Hatinya para wali-wali yang bersama abror, wali abror itu adalah kuburan bagi segala rahasia-rahasia. Qulubul abrar kuburul asrar. Hati para wali itu adalah seperti kuburan rahasia. Hatinya itu ya kayak kuburan, artinya begitu sampai kepada mereka dikuburnya, tidak akan disampaikannya kepada orang lain, rahasia-rahasia orang lain. Begitu pula rahasia-rahasia dari Allah ditahannya supaya dia masih banyak dipercaya oleh Allah untuk menyimpan sir-sir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hafizi sirri. Nabi Muhammad itu kata Habib Ali, ketahuilah wahai para jamaah, kan kita baca doanya, baca maulid ini kan hasilnya mendengarkan nasihat beliau. Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah penjaga rahasianya engkau ya Allah. Artinya perlu kita tiru akhlak Rasulullah supaya kita juga menutupi keaiban orang, tidak membuka kesalahan-kesalahan orang, tidak menceritakan segala kemaluan-kemaluan orang kepada orang lain. Simpanlah, jadikanlah diri kamu seperti kuburan daripada rahasia itu. Itulah para sholihin. Qulubul abrar kuburul asrar. Hati para wali-wali abrar itu adalah laksana kuburan-kuburan yang menyimpan rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyimpan daripada rahasia-rahasia saudara-saudaranya tadi. Kemudian lagi Habib Ali menerangkan kepada kita, Nabi Muhammad itu adalah hamili rayati da'watika syamilah, yang menjaga, yang membawa bendera dakwah engkau ya Allah yang sangat luas, yang sangat mencakup, sangat lebar, sangat luas. Dakwahnya Rasulullah ini dibawa benderanya oleh Nabi Muhammad, dan dakwahnya syamil, sangat luas sekali kandungan yang beliau ajarkan. Begitu pula orang-orang yang menerimanya sangatlah luas, banyak. Dimanapun sekarang ini negara, di negara orang kafir, di negara orang musyrik, di negara orang Hindu, di negara orang Buddha, di negara komunis sekalipun, tetap ada orang Islam yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia. Itulah bukti bahwa dakwah Nabi itu adalah syamilah. Nah, inilah yang diperkenalkan Habib Ali kepada kita, bahwa Rasulullah itu adalah ajarannya sangatlah, dakwahnya itu luas. Al-Abil Akbar, Nabi Muhammad itu kata Habib Ali adalah abah yang besar sekali. Abil Akbar, abah yang sangat besar. Kenapa? Karena roh orang-orang beriman ini semuanya adalah abah rohnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Muhammad itu disebut Abul Arwah, abah segala roh. Roh kita ini semua abahnya kepada Rasulullah. Kalau badan kita abahnya Nabi Adam. Nabi Adam disebut Abul Jasad, adapun Nabi Muhammad disebut Abul Arwah, abah segala roh. Jadi roh-roh yang ada di jasad kita ini adalah abah kepada Rasulullah SAW. Maka roh ini harus mengikuti abahnya, harus mengikuti abahnya. Kalau kita ini tidak mengikuti Rasulullah, maka kita namanya roh-roh atau anak-anak yang durhaka kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mutabaah kepada Rasulullah, tidak mengikuti ajaran Rasulullah, maka kita namanya adalah anak-anak yang durhaka kepada Rasulullah. Itulah rohnya para kufar, para musyrikin.
Kita orang yang beriman, ruhnya tetap mulai dari alam ruh. Alastu birabbikum? Qalu bala. Di saat kita di alam roh, kita ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kamu tidak bertuhan yang lain? Maka roh-roh kita semua menjawab, bala, inggih ya Allah, Tuhan Tuhan ulun. Semua roh itu asalnya Islam berataan, mengakui kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu dia sudah masuk ke jasad ini tadi, kadang-kadang pengaruh lingkungan, maka dia menjadi orang kafir. Pengaruh lingkungan orang musyrik, jadilah dia orang musyrik. Pengaruh di lingkungan orang-orang Buddha, Hindu, jadilah dia orang Hindu, orang Buddha. Itulah roh, pengaruh lingkungan. Asalnya rohnya itu adalah rohnya berislam seberataan dulu. Nah, karena semuanya adalah ba'abah dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang banyak orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak mengikuti abul arwahnya lagi. Maka dia kalau abul arwahnya dalam surga, maka anak yang tidak mengikuti abul arwahnya adalah dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan roh kita ini yang disebut diri kita itu adalah roh. Yang disebut manusia itu rohnya itu. Tanpa roh bangkainya nanti. Ya kan? Kalau roh ada badannya lagi, ya jenazah. Kalau lagi baca salawat, kalau lagi sembahyang, kalau lagi yang baca ibadah, kalau hadir majlis maulid, kalau lagi sesuatu, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena rohnya sudah tidak ada lagi. Berarti yang beribadah, yang mengikuti Rasulullah itu adalah roh-roh manusia yang beriman. Itulah dia mengikuti abah rohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, roh kita ini mutabaah kepada Rasulullah, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Inilah kita. Roh-roh kita masih mencintai Rasulullah, bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad, berarti masih mengikuti abah rohnya. Yang lain-lainnya itu menyimpang dari abah rohnya. Itulah disebut Rasulullah Abil Akbar, abah yang sangat besar, karena mengabahi seluruh orang beriman. Berapa sudah kita dapat ilmu dari Habib Ali yang kita hauli? Hanya di satu kitab buku ini saja. Dalam buku ini, Al-Mahbub laka wal mukhassas bi syarafil abhar. Nabi Muhammad itu, kata Habib Ali, adalah orang yang dicintai bagi engkau ya Allah. Engkau cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga waktu Rasulullah Isra Mi'raj, maka dijadikanlah nama itu. Aku ittakhaztuka habiban, kata Allah. Aku jadikan engkau habib, Habibullah, Al-Mahbub, Al-Habib, Al-Mahbub, dicintai. Jadi Habib itu lebih tinggi daripada Khalil. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasih Allah juga, cuma lebih tinggi Habib daripada Khalil. Waktu Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad bertemu, apa yang kau minta? Kata Nabi Muhammad, Khalil sudah diambil Nabi Ibrahim. Nabi Isa sudah memanggil pangkat Ruhullah, Ruh Allah, Nabi Isa. Nabi Musa sudah diberi gelar Kalimullah. Mbak, apa-apa, lu nggak tahu lagi jadi Nabi Muhammad, lu nggak tahu. Ujar Allah Ta'ala, ada lagi yang hebat pada Kalimullah, hebat daripada Ruhullah, hebat daripada Khalilullah. Kenapa? Ittakhaztuka habiban, engkau aku jadikan habib, kekasihku juga. Tapi yang habib lebih tinggi daripada yang Khalil tadi. Jadi Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah. Al-Mahbub laka, yang dikasihi bagi engkau, Habib
Makanya lalu umpatan dinisbahkan dzurriyyah itu disebut Habib. Habib Muhammad Fauzi, ya, Habib Hasan Al-Attas. Kenapa coba? Karena datunya nah ampun Habib itu ngomong dirinya ini kan apa-apa, ya, cuma tak umpet di situ. Lalu dijauhi orang Habib Umar, Habib Ahmad, Habib Muhammad, Habib Abdurrahman. Padahal anak bergelar Habib itu ya Rasulullah nang asalnya ittakhaztuka habiban dari. Lalu anak cucu ini tak umpet juga, ya. Sampai-sampai orang yang kada Habib hendak juga bergelar Habib. Aku Habib juga, al apa aja, macam-macam alnya, al itu, al ini, al ini. Kehendakan mulia. Aku aja mengaku Habib, aku aja membayar orang bola sila, aku aja mengaku Habib. Nauzubillah min dzalik. Jangan mengaku Habib. Cukup jadi umat Nabi Muhammad aja mulia benar, sudah syukuri umat Nabi Muhammad. Kada tentu kita kau mensyukuri sempurna jadi umat Nabi Muhammad. Jadi kita bisa mengaku Habib. Kita bisa mengaku Habib. Kalau ya ada yang mengaku Habib, berat resikonya mengaku Habib itu. Al-Mahbub Nabi Muhammad itu dicintai Allah, Habibullah. Wal mukhassas bi syarafil abkhar. Dan lagi kata Habib Ali, supaya kalian tahu mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah mukhassas bi syarafil abkhar, diberi kekhususiatan dengan kemuliaan yang sangat membanggakan. Orang lain tidak diberi kekhususiatan itu yang bisa dibanggakan. Hanya Nabi Muhammad lah yang diberikan Allah kemuliaan yang bisa dibanggakan. Mukhassas bisyarafil abkhar, diberikan kekhususiatan. Arti khususiat itu kada diberikan kepada yang lain. Syarafil abkhar, kemuliaan yang sangat dibanggakan. Tapi Nabi kita membanggakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu pimpinan seluruh anak manusia Adam, tapi aku kada menyombongkan diri. Cuma hanya memperkenalkan, mengetahukan supaya ikam tahu, supaya ikam ma'rifat kepada aku, supaya ikam bisa mencintai aku. Aku kada menyombongkan diri. Nanti pada sayyid itu bukan aku sombong. Begitulah pula Habib. Jangan kepada Habib sombong. Al apakah? Jangan disombongkan. Alnya itu asga, paling tuha, paling enak. Tidak. Al-Idrus, kepala segala wali. Betul. Tapi bukan itu untuk dibangga-banggakan. Al-Atas paling tinggi karena ditinggi di atas. Bahasa atas. Ada yang kada paham, yang paling tinggi itu dia Al-Atas. Di atas tinggi. Artinya bukan untuk kebanggaan. Fan bukan untuk kebanggaan. As-Segaf, Al-Haddad, Al-Itu, Al-Ini bukan. Nah jadi kebanggaan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca cintaan lawan Rasulullah. Kayak apapun hebatnya kalau tidak cinta kepada Rasulullah, itu kita nilai kita turun. Jadi baca cintaan, zuriatnya kan mencintai Rasulullah, umat mencintai Rasulullah. Itulah jalan. I'lam anna a'zamal afdalal a'mal wa asra'aha intajan wa awsa'aha wasilatan mahabbatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu, seafdal amalan dan secepat-cepat amalan yang menghasilkan dan sebesar-besar wasilah adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha sababun li sa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah. Maka sesungguhnya mencintai Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah menjadi sebab untuk menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka bagaimana bisa cinta kalau kada kenal? Tak kenal maka tak cinta. Kata orang Malaysia, tak kenal maka tak cinta. Ya, kalau sudah kenal, makin banyak dia mengenal, makin bertambah kecintaannya. Berapa sudah kita diberikan Habib Ali ilmu tentang Nabi Muhammad SAW supaya kecintaan kita bertambah.
kalau bebinian telah tahu lawan lakinya, ya, lakiku juga nang memberi aku duit, cinta duit, ya. Kemudian laki pulang nang menawarkan baju bertambah pulang, ya kan? Karena mengenal laki tadi beri duit dia juga menawarkan baju dia juga. Embe itu pulang kenal pulang lawan laki, lakiku juga menukarkan galau, mau bertambah ada cintanya menukarkan galau. Lemba itu tahu pulang lakinya pulang menukarkan ke kalung. Allahu Akbar, makin bercinta lagi si bini tadi, ya. Begitu pula si laki-laki mengolahkan banyu kopi, biniku juga menuangkan teh, biniku juga memasakkan bistik, biniku juga masakan habang, biniku juga nang mau barakan papoyo, biniku juga nang memaisakan apa ngaranya saluang, biniku juga. Makin banyak kita kenal kebaikan orang itu, makin bertambah kecintaannya. Makin kita mengenal Rasulullah, maka akan semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah, ini Habib Ali memberikan pengenalan kepada Rasulullah SAW. Apa? Jam berapa sudah? Tuntung akan kan berdoa maulid ini? Tuntung akan kan? Nah, hanya di doa maulid ini kita berapa dapat ilmu dari Habib Ali yang kita hauli. Fi kulli mawadinil qurbi wa mawdhar. Nabi Muhammad itu adalah dibanggakan pada setiap mautin, pada setiap tempat, min mawadinil qurbi, daripada tempat-tempat yang dekat dan nampak-nampak. Lihat ya, kita ada di sini. Setiap tempat ini membanggakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qasimi imdadi bi ibadi. Nabi Muhammad itu kata Habib Ali adalah yang membagikan, qasim membagikan, imdadik pemberian Allah, madad dari Allah, pemberian dari Allah, nang tukang baginya Nabi Muhammad. Makanya ada kasidah madad 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 ya Rasulullah. Beri ulun ya Rasulullah, minta ulun ya Rasulullah, bantu ulun ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lah qasimi imdadik, tukang bagi madad engkau ya Allah. Pemberian Allah dijulung lawan Nabi Muhammad dulu, hanya dijulung lawan lain. Ujar Nabi, Allah mu'ti wa ana qasim. Allah nang memberi tapi nang tukang bagi aku. Qasim imdadi, nang memberi Allah, memberi rezeki, memberi apa aja, semua Allah, tapi nang tukang baginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan ilmu Allah, tapi nang membagi ilmu Nabi Muhammad. Yang futuh, membuka futuh dalam batin kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatih, orang yang membuka seluruh apapun. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasimi imdadika fi ibadik, tukang bagi barian Allah Ta'ala fi ibadik, pada seluruh hamba-hambanya. Jadi kita ini ada apa, dapat nikmat apa, itu nang membaginya Nabi Muhammad. Oleh sebab itu jangan lupa lawan Rasulullah, karena itulah sumber segala kenikmatan pemberian Allah. Itu tidak bisa langsung ke kita, pasti lewat wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah muhbitir rahmah, tempat turunnya rahmat Allah, lalu dibagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang diberi rezeki oleh Allah berkat Rasulullah, lalu lupa kada ingat lagi Rasulullah, itu ngarannya sudah kacang lupa dengan kulitnya. Ya, kacang dengan kulitnya. Makanya kita infakkan harta kita untuk agama Rasulullah SAW, memeriahkan
menta'zim daripada syiar-syiar agama, memperingati maulid Nabi, menghauli dzurriyyat Rasulullah, gunakan harta kita, kada masalah. Itu adalah memang sewajarnya seperti itu kita, karena yang membagikan kepada kita itu adalah Rasulullah. Ini menurut Habib Ali. Dan beliau berkata berdasarkan hadis, kata Rasulullah, Allah memberi aku Qasim, maka disebutlah Rasul itu Abul Qasim. Punya anak pun beliau Qasim, anaknya disebut Abul Qasim. Dan Nabi mengatakan adalah Anal Qasim, aku adalah tukang bagi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa aja yang kita rasakan kenikmatan rahmat Allah, datangnya di Rasulullah SAW. Gunakanlah nikmat-nikmat itu untuk Rasulullah SAW. Qasimi imdadika bi'ibadi, pembagi seluruh barian bantuan Allah kepada seluruh hamba-hamba Allah. Nah, namun kita tahu ini Rasulullah seberataan, nah bercinta kita, nah, bertambah cinta kita. Wasaqi kuusi irsyadik li ahli widadik, dan kata Habib Ali, Nabi Muhammad itu adalah tukang tuangi kuusi irsyadik, cangkir-cangkir petunjuk engkau, li ahli widadik, bagi orang-orang yang cinta kepada engkau. Orang yang cinta kepada Allah, itu adalah tuangan dari Nabi Muhammad SAW, diberikan petunjuk sehingga dia beriman kepada Allah, dia cinta kepada Allah. Siapa yang membagikan ini? Nah, yang menuanginya, petunjuk itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita nih jadi orang beriman dapat petunjuk caranya. Siapa yang menjadikan kita beriman? Allah. Tapi tukang bagiakannya, tukang tuangi iman itu adalah Rasulullah SAW. Misalnya ini ada cangkir, nah dibuat di banyu, dijulung Sayyidul Rahman secangkir, dibuat pulang oleh Rasulullah secangkir, dijulung pulang. Seberataan nih menerima secangkir. Siapa yang membagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengenalan Habib Ali kepada Muhammad yang dibagikan kepada kita dalam maulid ini. Wasaqi fuusi irsyadik li ahli widadik. Nabi Muhammad itu adalah orang yang menuangi cangkir-cangkir petunjuk. Jadi petunjuk itu diumpamakan seperti banyu, air yang dituangkan Rasulullah ke dalam cangkir, kemudian diberikan kepada si fulan, si A, si B, maka dia jadi dapat petunjuk, dapat iman, dapat amal dan ihsan dan sebagainya. Itu adalah datang dari Rasulullah SAW. Kita ini jadi beriman karena dituangi oleh Rasulullah. Hidayah, irsyad, petunjuk yang kita nikmati, dapat beriman ini. Maka itulah kita bertambah kita kepada Rasulullah, li ahli bidayah, bagi orang yang cinta kepada engkau. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta. Sayyidil Mursid, Sayyidil Kaunain, Nabi Muhammad itu adalah penghulu seluruh dua kaun. Kaunain, penghulu dua kaun, dua alam. Alam dunia, alam akhirat, alam jinni, alam insi. Seluruh alam kaunain ini, dunia dan akhirat, Nabilah nanti yang jadi sayyidnya, jadi pimpinannya, jadi penghulu. Di dunia beliau itu adalah orang yang menjadi pimpinan dunia. Nanti di akhirat di padang mahsyar beliau juga yang memimpin manusia ini. Sehingga orang menyadari inilah pemimpin yang terhebat. Karena beliaulah yang mampu membuka hisab nanti di akhirat. Yang lainnya pemimpin-pemimpin nafsi. Begitu Nabi Muhammad, ha analah.